Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang lembaga pengelola zakat, di mana di Indonesia ini banyak sekali lembaga pengelola zakat itu, mulai dari Basnas yang punya pemerintah, Dompet Duafa, LAS NU, LAS Muhammadiyah, dan LAS-LAS yang lain. Pertanyaan yang muncul kemarin, yang mana yang lebih pas, yang lebih baik, yang lebih cocok dilakukan di Indonesia? Apakah dengan posisi yang sekarang, banyak lembaga pengelola zakat, atau dimonopoli oleh negara? Itu bisa kita buat analisis kita masing-masing. Baik, materi selanjutnya adalah tentang lembaga pengelola wakaf. Kalau ingat wakaf, maka salah satu yang akan mengalir terus pahalanya ketika kita sudah tiada adalah salah satunya wakaf. Ada ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, ada wakaf, kemudian ada anak yang soleh yang mendoakan. Lembaga pengelola wakaf, instrumen pemberdayaan umat, dan mereka mendirikan wakaf untuk mencari ridha Allah. Jadi wakaf ini hanya untuk mencari ridha Allah. Sebagai cerita, dulu ada wakafnya Utsman bin Affan, berupa sumur yang awalnya dibeli setengah dan akhirnya dibeli penuh dan menjadi sumur untuk umat muslim. Kemudian pernah saya baca bahwa ada wakaf yang di atas tanah wakaf tersebut didirikan hotel oleh Utsman bin Affan juga. Dan sampai hari ini hotel itu masih ada di Madinah, dan hasil dari hotel itu adalah untuk pemberdayaan umat. Apa itu wakaf? Wakaf adalah instrumen ibadah berbasis aset untuk kemaslahatan umat. Wakaf pada sebelum lembaga keuangan atau literasi keuangan, terutama keuangan syariah di Indonesia berkembang, itu wakaf itu berupa tanah untuk kuburan, tanah untuk masjid, dan yang tidak produktif lainnya. Kalau sekarang ini wakaf ini yang digalakkan adalah wakaf yang produktif tentunya. Artinya bisa wakaf itu jadi sekolah, bisa menjadi bisnis-bisnis lain. Artinya wakafnya itu menghasilkan, wakaf ini adalah bukan artinya aset pribadi dari seseorang, tetapi menjadi aset umat, dan hasil dari itu diberikan untuk umat juga. Tentunya untuk umat yang membutuhkan. Kalau wakaf tidak ada asnafnya ya, zakat yang ada. Aset wakaf bisa tahan lama dan tidak boleh berkurang nilai pokoknya. Iya, kalaupun misalnya ada tanah diwakafkan, terserah mau bisnis apa, tanahnya kan nggak bakal kita hilangkan. Tetapi kita akan membuat misalnya bisnis apa di situ, kemudian menghasilkan. Nanti ada nazirnya, tentunya ada nazirnya. Ya, itu sangat dibutuhkan umat ke depan. Oh iya, saya lupa juga menyampaikan di materi sebelumnya bahwa zakat itu ada amilnya yang mengelola zakat. Kemudian wakaf itu ada yang mengelolanya, namanya nazir. Jadi amil sama nazir ini lagi hangat-hangatnya dibuat sertifikasi oleh Kementerian Agama. Jadi bagi adik-adik yang berminat untuk menjadi nanti nazir, wakaf, atau amil pengelola zakat, itu harus ikut sertifikasi. Jenis wakaf, wakaf benda tidak bergerak dan benda bergerak. Bahkan di era-era sekarang wakaf uang pun ada. Bagaimana penjelasannya? Ya harusnya uangnya tidak berkurang. Kalau bertumbuh berkembang, boleh. Berkembangnya itu boleh dibagikan, boleh untuk kepentingan umat. Para lembaga pengelola wakaf, kalau di Indonesia ada namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Yang mungkin kemarin adik-adik ketika mau melakukan wawancara tidak ketemu kantornya karena memang agak ini ya, kantornya ada di Jambi, tapi mungkin kurang tersosialisasi
untuk warga Jambi. Makanya saya arahkan ke Kementerian Agama yang khusus membawahi zakat dan wakaf. Mengelola dan mengembangkan aset wakaf agar bermanfaat optimal, menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, menjadi perantara antara wakif, pemberi wakaf, dan mauquf alaih, penerima manfaat. Nah, ini lembaga pengelola wakafnya ini ya nazir. Nah, gitu ya. Yang transparansi dan akuntabilitas, lagi-lagi ini ada SAK-nya juga, ada PSAK-nya secara akuntansi. Yang ya sampai saat ini walaupun tidak ada pelanggaran, tetapi belum sesuai dengan PSAK yang ditetapkan. Itu menjadi tugas kita bersama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya untuk anak akuntansi syariah. Baik. Kemudian mekanisme pengelolaan wakaf. Wakif itu orang yang berwakaf menyerahkan aset kepada nazir. Nazir mengelola aset untuk perlindungan manfaat, hasil pengelolaan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau umat yang membutuhkan, atau gimana sistemnya nanti. Jadi ketika menyerahkan aset itu otomatis kalau ada sertifikat hak miliknya itu diubah menjadi sertifikat wakaf. Wakaf itu siapa pemiliknya tidak ada, umat. Bukan milik wakif lagi, bukan milik nazir, atau bukan milik penerima manfaat. Tidak ada yang punya. Artinya asetnya itu dikembalikan menjadi kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita kelola. Ya. Tantangannya, rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf yang tadi saya sampaikan. Umat Islam selama ini taunya wakaf itu hanya untuk tanah pekuburan, untuk masjid, dan yang lain-lainnya. Sementara wakaf-wakaf yang produktif, yang menghasilkan, yang bisa membantu umat Islam, yang membuat ekonomi masyarakat Islam menjadi mandiri, itu kurang. Kemudian kurangnya sumber daya nazir yang profesional. Makanya Kementerian Agama sangat menggalakkan yang namanya sertifikasi amil zakat dan nazir wakaf. Amil zakat dan nazir wakaf itu sangat digalakkan. Lihat aja mungkin di Instagramnya Kementerian Agama atau Direktorat Khusus Zakat dan Wakafnya Kementerian Agama. Itu sangat sering sekali diadakan. Kemudian pengelolaan aset yang kurang optimal ya karena tadi ketidakmampuan nazirnya. Ya, nazir ini juga selain tersertifikasi dari Kementerian Agama, harusnya mempunyai dasar-dasar ekonomi yang kuat. Harus punya pengetahuan pemahaman ekonomi yang kuat. Seorang profesor di Universitas Airlangga, kalau nggak salah namanya Profesor Raditya Sukmana, itu sangat konsen sekali dengan bagaimana membuat literasi wakaf ini semakin mendunia. Kemarin beliau ada di Inggris, saya kurang tahu apakah sudah pulang, untuk memberikan materi tentang wakaf ini. Bagaimana wakaf itu menjadi produktif dan sebagainya. Jadi beliau sering sekali ke luar negeri untuk memberi ceramah atau memberi orasi tentang wakaf ini. Ini salah satu isu yang katakan ngetren di ekonomi Islam atau di ekonomi syariah. Karena wakaf ini sebelumnya dianggap kaku, yang tadi saya sampaikan, tanah pekuburan, tanah masjid, dan yang lain-lainnya. Sementara sekarang-sekarang ini para ahli ekonomi Islam khususnya di Indonesia mendiskusikan ini agar wakaf ini dibuat lebih fleksibel, tidak menyalahi syariah Islam, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bukan hanya untuk orang yang berwakaf. Tadi manfaat untuk orang yang berwakaf adalah pahalanya terus mengalir sampai yang berwakaf itu sudah almarhum atau almarhumah, pahalanya tetap mengalir. Tetapi asetnya di dunia ini dibuat juga menjadi bermanfaat. Artinya bukan misalnya wakaf masjidnya tidak bermanfaat, bukan. Tapi bermanfaat secara ekonomi untuk generasi-generasi Islam selanjutnya sampai kapanpun. Karena tadi ya, wakaf itu kan tidak boleh berkurang. Baik. Inovasi dalam pengelolaan wakaf, digitalisasi wakaf, platform wakaf online sudah mulai banyak ya. Wakaf uang sebagai solusi fleksibel.
nanti uangnya bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk bisnis misalnya, tapi uang dasarnya atau uang yang diwakafkan itu kan tidak boleh berkurang kan? Ya, tapi kalau bertumbuh tambah banyak ya boleh dong. Ya. Pemanfaatan aset wakaf untuk pembangunan sektor produktif. Tadi yang saya sampaikan di awal, Utsman bin Affan. Iya, Utsman bin Affan masih ada hotelnya, masih memberi manfaat. Padahal cerita Utsman bin Affan, sahabat Rasul sudah lama sekali. Ya. Baik, studi kasus sukses wakaf untuk pembangunan sekolah atau rumah sakit. Ya, jadi bukan tidak boleh untuk kuburan dan masjid, tapi coba kita geser dulu ke yang lebih produktif. Program Global Wakaf pemberdayaan berbasis wakaf produktif, cerita sukses pengelolaan wakaf uang di dompet duafa. Mungkin kalau ceritanya bisa Anda cari di googling mengenai misalnya yang cerita sukses dompet duafa dan sebagainya. Peluang dan masa depan potensi wakaf di Indonesia sangat besar, terutama wakaf uang. Digitalisasi memperluas partisipasi masyarakat, wakaf sebagai solusi pembangunan berkelanjutan. Ya. Tapi malah yang banyak sekarang kasus adalah tanah-tanah di Indonesia banyak yang tidak bertuan. Gara-gara misalnya tanah itu warisan, ahli warisnya tidak kunjung ketemu solusi. Itu sangat banyak sekali di Indonesia. Tapi wakafnya tidak banyak gitu. Ya kalau saran saya secara pribadi, kalau memang ada aset tanah misalnya yang tidak bertuan itu artinya tidak pasti siapa pemiliknya, karena tadi dalam sengketa, alangkah bagus ya jika tanah itu diwakafkan gitu ya. Artinya kalau diwakafkan kan nggak ada juga yang punya, tapi bisa dikelola. Kalau yang tadi tanahnya itu dalam proses sengketa ahli waris kan nggak bisa dimanfaatkan gitu ya. Tugasnya ini sama dengan yang zakat. Ceritakan pengalaman Anda atau keluarga Anda tentang lembaga pengelola wakaf. Pernah berurusan dengan lembaga pengelola wakaf? Ini mirip atau persis dengan tugas lembaga pengelola zakat. Kalau zakat mungkin saya pikir semua pernah merasakan, karena setiap tahun berzakat dan sebagainya. Kalau lembaga pengelola wakaf ini tidak ketemu di cerita pengalaman Anda atau keluarga Anda, cerita tentang yang Anda ketahui tentang lembaga pengelola wakaf. Yang Anda ketahui, walaupun Anda tidak alami, tapi Anda bisa menyaksikan dari jauh, itu apa gitu ceritanya tentang lembaga pengelola wakaf ini. Kalau tidak ketemu juga, cari cerita-cerita sukses tentang lembaga pengelola wakaf. Tulis tangan lagi pada double folio, kemudian dikumpulkan bersamaan pada saat pengumpulan tugas wawancara lembaga keuangan syariah. Oke, clear ya tugasnya? Sekali lagi, tugas ini adalah dasar saya untuk menuliskan Anda hadir dalam perkuliahan pertemuan ke-14 ini. Jika tugas ini tidak ada, maka saya anggap tidak hadir. Dan saya juga mengharapkan ya video ini saya buat sebagai bahan ajar secara daring tentunya, dan saya usahakan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Jadi didengarkan sambil misalnya menikmati liburan, sambil lagi santai bisa, gitu ya. Jangan hanya di skip langsung ke tugasnya apa gitu. Tapi itu kembali lagi ke adik-adik yang sudah dewasa. Kesimpulannya apa? Wakaf adalah amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Kemudian ajakannya, mari kita optimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat. Kemudian informasi lebih lanjut, kunjungi lembaga pengelola wakaf terpercaya. Kemarin adik-adik yang bertugas melakukan wawancara adalah di Kementerian Agama. Baik, demikian perkuliahan kita, pertemuan ke-14. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau di dalam Al-Quran atau hadis saya lupa, ada dikatakan jangan tinggalkan keluargamu dalam keadaan miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.